Jadi berangkatnya sufi dari sana awalnya. Berangkatnya awalnya. dari praktek agama mitra yang berkembang di Persia itu Mm-mm. sebelum jatuh ke tangan Islam. Sebelum jatuh ke Masih tangan Islam. menganut agama Zoroaster pada waktu itu tuh. Enggak, apakah dia terpecah-pecah toriko itu? Toriko Ya, ini, ini toriko toriko itu. ini terpecah-pecah kalau kita lihat yang ada di dunia itu ratusan toriko sudah itu malah. Oh, Tuh. Jadi kalau antum baca Sintut Diror itu akan hilang seluruh kemiskinan selama-lamanya. Percaya Allah, begitu saja itu. percaya ya. Bahkan Iya. bahkan sampai ada kisah membaca Nah, situ Doror itu Nabi Muhammad arwahnya datang sampai dilihat oleh orang kafir, orang ini, Cina. jadi Itu itu percaya, ada orang percaya. memang diciptakan seperti itu. Dibikin-bikin ya. Iya, dibikin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd, ihwati fillahi azanillahu wa yakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin teman-teman ya, saya mengupload sebuah video yang mana podcastnya Harry Pras dengan Ustadz Zulkarnain El-Maduri tentang pembahasan masalah Ustadz Adi Hidayat. Yang mana di dalam video tersebut Ustadz Zulkarnain El-Maduri hanya menyampaikan atau hanya mengkritik kesalahan dari Ustadz Adi Hidayat. Namun nyatanya teman-teman ya, para penggemar Ustadz Adi Hidayat mereka merespon yang cukup negatif tentang pernyataan dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri tersebut. Dan ternyata teman-temannya tidak cukup di situ saja, di mana ternyata Harry Pras ini membuat live streaming atau siaran langsung dengan Ustadz Zulkarnain El-Maduri tersebut membahas masalah tasawuf. Ustadz Zulkarnain El-Maduri mengupas tuntas semua tentang ajaran tasawuf sekarang, yang memang ajaran tasawuf sekarang ini banyak sekali menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Maka dari itu, Harry Pras dan Ustadz Zulkarnain El-Maduri melanjutkan obrolan tersebut dengan membahas tuntas tentang masalah tasawuf sekarang ini, katanya yang banyak sekali penyelewengannya di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dan untuk menyingkat waktu teman-temannya, coba langsung kita simak saja live streamingnya Harry Pras dengan Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini yang mengupas tuntas tentang masalah tasawuf tersebut. Coba langsung kita simak videonya. Ya, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang tasawuf ya. Kita berdua bersama Ustadz Zulkarnain El-Maduri akan membahas tentang tasawuf, apa itu tasawuf, asal-usul tasawuf, dan bagaimana pendapat para ulama tentang tasawuf. Lalu kenapa juga ada tasawuf yang orang ngaku-ngaku tasawuf, ngaku-ngaku sufi, tapi banyak melakukan kejelenehan. Begitu ya, Ustadz ya? Ya. Oh, udah ada yang hadir nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda hadir ya di Salam, Waalaikumsalam Semarang. Oke, kita mulai ya Ustadz ya. Nah, monggo. Karena mulai ada yang hadir ini. Ya, silahkan menyimak ya karena pembahasan ini akan Sudah sangat 86 orang. 86. Alhamdulillah. Jadi apa kita nunggu 100 atau 1000 dulu ini? Oh, enggak, nanti itu langsung udah dia Oh, jalan langsung ya? sendiri nanti ya, jalan sendiri. Oke, siap. Baik, Ustadz. Kita akan membahas perihal tasawuf ya. Karena tasawuf ini banyak sekali penganutnya di Indonesia, dan kita juga melihat beberapa keanehan dari orang-orang yang ngaku-ngaku tasawuf, ngaku-ngaku diri mereka itu sufi, sok-sok sufi, tapi banyak melakukan kejelenehan. Nah, pertanyaan saya Ustadz, yang pertama, apa itu tasawuf? Ya, kalau misalnya yaitu memijak pada sejarah awal perkembangan tasawuf itu kan berangkat dari Ahlus Suffah. Jadi Ahlus Suffah ini ditujukan kepada umat Rasulullah ketika itu yang biasa tidur di beranda masjid. Gitu. Mereka biasanya dari kalangan orang-orang yang tidak punya, orang yang ya miskin lah istilahnya. Mereka yang selalu membutuhkan bantuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari kata sufa itu. Sufa artinya orang yang biasa memakai kulit domba, bulu domba. Itu awalnya ya. Karena memang kebiasaan mereka itu selalu berpakaian bulu domba. Ya. Namun kemudian secara metamorfose itu menjadi sufi. Ya, menjadi sufi. Ya, sufi. Sufi itu artinya orang yang menyucikan diri. Betul, betul. Dari sisi istilah ya, yaitu orang yang menyucikan diri karena merasa terlalu banyak permasalahan keduniaan yang dilakukan oleh mereka dengan tujuan zuhud. Ya, zuhud. Itu awalnya.
Namun dalam perspektif sejarah lebih tua, Sufi ini sebenarnya berangkat dari Persia. Persia. Bukankah di Persia itu Syiah? Itu sebelum ada Islam. Oh, sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam. Itu kebiasaan orang-orang Persia dahulu kala yang memencilkan diri di gua-gua, atau ya kalau sekarang taruhlah di hutan-hutan atau di tempat-tempat yang dianggap suci dan sakral. Biasanya begitu yang dilakukan oleh mereka, dengan menumpukan semata-mata kepada, kalau dulu itu kan Zoroaster ya yang jadi apa namanya, tujuan. Mereka secara teologi itu menganut ketuhanan tunggal juga, cuma pada akhirnya di situ ada kebiasaan yang dikenal di kalangan sejarawan, bahwasanya mereka tujuannya untuk menyatukan diri dengan Tuhan, yang disebut manunggaling kaula Gusti itu tadi. Itu menyatu dengan Tuhan. Iya. Bukan menyatu dalam pengertian kita ya. Menyatu dalam perspektif manunggaling kaula Gusti tadi itu. Oke. Nah, jadi bersatunya dengan Tuhan itu bagaimana? Konsep yang mereka maksud itu bagaimana? Ya seperti dikatakan oleh Al-Hallaj, Siti Jenar itu misalnya, kemudian seperti yang dikatakan oleh Ibnul Arabi, ketiga tokoh ini adalah tiga tokoh sesat ya. Tiga tokoh sesat yang banyak mengutarakan, ya banyak membicarakan tentang ketuhanan dalam perspektif Sufi. Di mana menurut perspektif Sufi, Tuhan itu bisa menyatu dengan manusia. Sebenarnya ini pula yang menjadi konsep dalam agama, yaitu yang disebut dengan agama mitra. Ya, agama mitra ini sebenarnya lahir ribuan tahun yang lalu, yang juga sama. Agama mitra ini bisa di mana-mana. Iya, agama mitra. Ini munculnya di Persia. Munculnya di Persia. Ya. Agama mitra itu. Jadi muncul di Persia, kemudian menjadi sebuah syariat sesudah itu melalui proses ini sejak zaman Hasan Al-Bisri dan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, di sini ada pandangan-pandangan dari mereka, yaitu Sufyan Ats-Tsauri yang pada taruhlah di tahun 142 Hijriah ya, di zamannya Imam Malik, sebelum Imam Malik. Ya. Di sana diadopsi oleh kelompok Islam yang terpengaruh tadi ajaran sinkritis itu. Sinkritisme. Iya. Oke. Lalu mereka menciptakan sebuah solusi pendekatan kepada Allah, yaitu taklid kepada Allah dengan cara menggabungkan paham Persia tadi dengan paham Islam, mengawinkan paham. Ya, mengawinkan paham itu tadi. Sebenarnya itu berangkatnya dari paganisme. Paganisme ini paham syirik. Paganisme ini paham syirik ya. Jadi berangkatnya dari sana. Ini yang kemudian dibesar-besarkan oleh para pengikutnya di seluruh dunia. Sampai pada akhirnya mereka sampai pada tingkat yaitu menjelmakan Allah pada setiap diri manusia. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Jadi berangkatnya Sufi dari sana awalnya. Berangkatnya dari praktek agama mitra yang berkembang di Persia itu sebelum jatuh ke tangan Islam. Sebelum jatuh ke tangan Islam. Agama Zoroaster pada waktu itu. Yang kemudian menjadi Majusi itu. Penyembah api ya. Jadi panjang banget ceritanya. Kemudian di dalam Islam ini kalau melihat mengacu kepada Ibnu Khaldun, lalu terjadilah pernikahan Sufi model Persia ini dengan Islam gitu. Kalau kita ngacu pada sejarawan Ibnu Khaldun ya, dalam sejarahnya ya seperti itu. Yang kelak kemudian dimasukkanlah unsur-unsur batini ya, yang didasarkan kepada amalia-amalia Islami dengan berbagai macam hizib atau zikir yang dibuat sedemikian rupa oleh mereka itu. Zikir bikinan sendiri. Ya, zikir bikinan sendiri. Memang awalnya itu zikir, misalnya ya, kan di dalam Islam begini, Mas Pras, misalnya dalam Islam tentang kaifiat zikir ya, kaifiat zikir misalnya. Kaifiat zikir itu harusnya dari Nabi gitu. Oke. Itu harusnya dari Nabi, sebagaimana dikatakan iltizamul kaifiatil wal hayatil muayyana kadzikri bi hayatil ijma'i ala sautin wahidin gitu. Ini terdapat juga di dalam kitab Imam Asy-Syatibi ya. Di mana menetapkan suatu kebiasaan kaifiat tata cara dan gerak yang ditentukan tadi, muayyana ditentukan dan diwajibkan kepada mereka melakukannya, itu kadzikri, yaitu bi ala sautin wahidin, seperti zikir bersama misalnya la ilaha illallah atau Allah itu harus bersama itu. Oke. Ini sebuah thariqat, sebuah sufi yang kelak kemudian menjadi suluk di dalam ilmu thariqat itu.
Jadi thariqat itu juga bagian dari tasawuf yang mecah-mecah atau bagaimana? Baik itu thariqat memang tercipta akibat tasawuf tadi. Enggak, apakah dia terpecah-pecah thariqah itu? Thariqah Ya, ini, akhirnya thariqah thariqat itu. ini terpecah-pecah kalau kita lihat yang ada di dunia itu ratusan thariqah sudah itu malah. Oh, Jadi kemudian lucunya dari thariqah ini semuanya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lucunya thariqah ya di situ tuh. heeh. Jadi klaim klaim ke Rasulullah itu gimana, Ustaz? Ya, Klaim ke Rasulullah itu bagaimana? Sampai ke yang Rasulullah itu mengklaim ke bagaimana? Rasulullah, mereka semacam ngeleng gitu, ngelengnya ke Rasulullah itu, ngelengnya ke Rasulullah semua itu. Lewat Ya, apa? Lewat yang apa? didasarkan kepada sanad-sanad tertentu yang dibuat-buat oleh mereka, yaitu seolah-olah itu memang bersambung kepada Rasulullah. Yang Oke. tentu saja kalau ditinjau dari perspektif jarah wa ta'dil, yaitu jelaan dan pujian tadi, itu Iya. tidak termasuk dalam sanad yang sahih, tetapi sanad ciptaan mereka gitu. Dan Bikinan tidak sendiri. seorang pun yang membenarkan sanad-sanad tersebut dari kalangan ulama-ulama ahlus sanad gitu. Nggak ada yang membenarkan itu. Jadi Allah. sanadnya itu ngarang-ngarang gitu. Ya Allah. Berani ya mereka ya. Berani banget. Jadi Karena berdusta atas Nabi itu berani mereka ya. bukan lagi berdusta mereka itu, membuat syariat baru. Allah. Iya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, itu kebanyakan dari kalangan sufi itu membuat syariat baru. Ya Allah. Jadi akibatnya kalangan umat Islam ini banyak sekali yang terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman seperti itu, dan tentunya korbannya rata-rata adalah orang awam. Oke. Iya. Jadi korbannya itu Jadi adalah karena orang awam. kan orang-orang awam nggak bakal kritis kepada dalil-dalil, Ustaz. Lah kalau kita lihat dulu misalnya, antum kan pernah hidup di Madura itu. di mana? Jember, Di Jember. Jember. Saya hidup di Sumeneb. Hmm. Hidup di Pamekasan, hidup di Sampang, hidup di Bangkalan ya, karena saya dulu dai keliling di situ tuh. Nah, itu keyakinan di sana semua begitu patuhnya dan tunduknya kepada seorang tokoh masyarakat gitu, yang bergelar ulama atau kiai. Nah, Ya. ini ketika ada seorang tokoh thariqah masuk dengan membawa rumusan, membawa formula Islam yang dianggap sebagai bentuk pendekatan, apalagi orang yang begitu ditaati, itu kan biasanya Pak turut saja gitu. Ikuti apa saja itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemahaman saya, misalnya sebagai seorang santri itu ada kitab, mungkin Mas Pras pernah itu mengenal kitab yang disebut dengan kitab Ta'lim Muta'allim. Ya. Nah, itu kan ketundukan, kepatuhan kepada seorang guru, itu keharusan. Dan sedangkan di dalam dunia sufi itu ada keterikatan dengan kitab Ta'lim Muta'allim tadi. Di samping ada aturan-aturan yang dibuat oleh dunia sufi, yaitu berkaitan dengan mursyid atau masyayikh yang harus menjadi pengemban, menjadi guru atau pembimbing dari pelaksana toriko yang ada itu. Iya benar. Ya itu. Jadi ya terus. Jadi berkembangnya di arah sana ya. Ya berkembangnya ke arah sana karena itu menjanjikan bagi mereka, apalagi orang awam. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Di Jakarta ini ada Simtud Duror ya. Itu nama selawat ya. Kemudian ada sholawat nariyah. Kalau yang berbicara dipercaya, orang yang antum kalau ingin kaya baca sholawat nariyah 4.440 kali gitu. Allah. Lah itu percaya begitu saja. Nah, itu. Jadi kalau antum baca Simtud Duror itu akan hilang seluruh kemiskinan selama-lamanya. Percaya begitu saja itu. Percaya ya. Bahkan sampai ada kisah membaca Simtud Duror itu Nabi Muhammad arwahnya datang. Sampai dilihat oleh orang kafir, orang Cina. Jadi itu ada orang percaya. Diciptakan seperti itu. Dibikin-bikin ya. Iya, dibikin seperti itu. Allah. Sengaja sebagai salah satu cara untuk meyakinkan mereka gitu. Iya. Untuk meyakinkan mereka. Ini yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Sehingga kalau kita lihat antara umat Islam yang benar-benar memahami ajaran Islam dengan umat Islam yang terkontaminasi alam taklid buta, itu lebih banyak alam taklid buta daripada intelektual gitu. Ya. Fakta itu Ustaz. Makanya di Indonesia itu kebanyakan ketika melihat orang-orang fanatisme terhadap tokoh gitu kan. Apapun yang dikatakan tokohnya entah benar atau salah, dia nggak mau nyari tahu, Ustaz. Bahkan mereka tahu pun kalau salah, tetap mereka bela gitu. Itu sebagian dari apa itu kalau paham seperti itu? Apa itu? Misalkan seperti itu, apa itu juga faham yang diajarkan oleh tasawuf?
Misalkan iya, dulu itu bagian dari disiplin tasawuf seperti itu yang kelak melahirkan apa ya? Kan betul ya. mereka ini ada tingkatan yang dilahirkan oleh sebuah ide yang muncul itu misalnya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Ya. Mm-mm. Nah, kelas-kelas seperti ini adalah ketentuan di dalam pemahaman tasawuf gitu. Ya. Dan tasawuf juga pada akhirnya melahirkan filsafat-filsafat baru dalam refleksi sejarah Islam itu, seperti itu. Filsafat. Itu bagaimana hukum filsafat itu? Kalau kita memasukkan filsafat kepada agama itu bagaimana hukumnya? Ya, filsafat ini memang sudah merusak Islam ya, menodai Islam sudah. Kalau kita lihat itu dari awal, bahkan ya kalau mau kritis misalnya, Ya. banyak imam-imam besar dari kalangan ulama-ulama mutakaddimin itu, ulama dahulu kala, tapi mereka bukan salaf ya, hanya mutakaddimin saja gitu. Belum masuk ke salaf, sudah di luar salaf gitu. Nah, ini banyak yang terpengaruh pemikiran filsafat, udah banyak itu. Nah, antara filsafat dan tasawuf ini saling berhubungan antara satu dan lain, saling mengikat antara Saling satu dan mengikat. lain. Betul. Ya. Betul. Sehingga tidak terpisahkan. Bahkan ada salah satu penjelasan ya dari Kiai Hasyim Hasyari ya, kalau orang dulu ada ngaku-ngaku tasawuf, dia ingat Allah saja sudah sholat katanya. Apakah sebagian dari seperti itu tuh paham dari mereka? Ya, itu Ingat kan Allah yang sholat gitu. eling tadi, eling-eling. Nah, Ya. eling. Itu lebih pada konsep kejawen itu sebenarnya gitu. Dan ini juga pernah ada di dalam agama mitra. Bahkan ini juga dikembangkan oleh pemahaman yang terbit di Yunani. Oh, pemahaman apa itu? Ya, pemahaman tasawuf seperti itu muncul di Yunani juga. Orang-orang Yunani di dalam upaya membersihkan dirinya dengan menggunakan metode tasawuf tadi itu. Iya. Ya, jadi kalau kita buka sejarah-sejarah yang ada di dunia ini, pengaruh dari sinkretis itu terlalu banyak negara-negara yang kena itu. Termasuk tadi itu Persia ini sudah ribuan tahun. Bahkan sebelum Masehi itu sudah ada yang begitu. Nah, itu. Jadi sebelum Masehi sudah ada di Persia tadi. Ketika ini kan pada akhirnya hal ini dikembangkan oleh kaum mullah di Iran sekarang ini. Nah, di situ ada namanya Bukankah di Iran itu Syiah? Oh iya kan memang. Iya, Syiah itu Persia. Syiah itu Persia. Jadi pengembangan pemikiran seperti contoh saya kasih contoh misalnya tentang Imam 12 ya. Imam 12 ini kaitannya dengan tasawuf juga nanti ini. Imam 12 Iran misalnya. Ini berangkat dari mana? Memang ada teks hadis misalnya di dalam Sunni berkaitan dengan 12 imam. Tapi bukan sebagaimana yang digambarkan oleh Syiah tadi. Lah, kalau kita melihat itu hanya upaya yaitu pencocokan yang dilakukan oleh Iran yang pada waktu itu sudah menganut 12 imam sebelum adanya Syiah. Jadi sebelum ada Syiah, di Iran sudah ada 12 imam tadi itu dari agama mitra. Iya, iya. Nah, itu ada beberapa imam-imam besar, jumlahnya juga 12. Yang kelak hal ini menjadi sebuah praktek ke belakang di mana ketika yaitu Yesjid atau ada yang membaca Yasdagar 1, 2, 3, 4, 5 ini raja-raja penguasa-penguasa di Persia ya waktu itu yang sekarang bernama Iran itu. Nah, itu pada akhirnya mewariskan kan negara ini tidak pernah terkalahkan, bahkan menguasai dunia itu. Betul. Kalahnya sama Islam di zamannya Umar itu ya. Lah, tidak ada yang bisa mengalahkan nih. Nah, itu kemudian muncul dendam bahwa kelak Islam itu akan diruntuhkan dari keturunan yaitu Husain, hasil hubungannya dengan yaitu Syahrubanu. Syahrubanu ini anaknya seorang tokoh anaknya seorang raja di Iran itu di Persia. Namanya Syahrubanu. Dia nikah dengan Husain bin Ali tadi. Dari sana diharapkan munculnya yaitu kelompok yang bisa balas dendam terhadap Sunni, terhadap kaum Sunni. Lalu di situ kalau kita lihat yang dikemas oleh pemahaman Islam Iran ini semua dikemas berdasarkan rumusan-rumusan yang pernah dilakukan di zaman pra-Islam, sebelum Islam. Ya. Nah, di situ terlalu banyak pemahaman tasawuf, banyak sampai kepada tingkat pemahaman Toriko itu dari sana semua. Coba An-Nabhani, istilah yang berakhir ni li dan sebagainya. Itu pasti dari Persia itu. Persia. Oh. Cuma memang ada yang Sunni juga ada ya. Tapi umumnya dari mereka adalah kelompok-kelompok tadi yang dari
yang sebelumnya pernah memahami agama mitra itu. Oh, jadi dikombinasi begitu ya Ustaz? Dikombinasi, melakukan pengkombinasian antara ajaran Persia dengan ajaran Islam tadi. Lalu lahirlah berbagai macam cabang-cabang aliran di Iran tadi itu. Aliran termasuk Toriko ini berangkatnya dari sana semua. Oke. Paham. Jadi di setiap aliran-aliran itu kita akan berbicara masalah tasawuf ya. Tasawuf ini tadi yang seperti Ustadz sampaikan, kalau kita itu kenal istilah sufi ini dari siapa tadi, sahabat ya? Iya. Nah, itu apakah amaliyahnya kalau kita lihat perbedaannya sahabat dengan hasil produk dari kaum Majusi itu ada perbedaannya, beda jauh. Tapi ini tasawuf tidak dikenal dengan tasawuf di zaman dahulu. Tasawuf ini kita muncul sekitar 500 tahun kemudian. Nah itu dia yang ingin dibaca sejarahnya tadi ya sampai sebelum Masehi. Nah makanya kan pertanyaan saya berikutnya ini kan, apakah tasawuf itu ada yang benar atau semuanya begitu? Kalau melihat dari semua paradigma tasawuf yang ada sekarang ini ya, semua itu yang diikat dengan torikoh oleh mereka, karena diikat dengan torikoh oleh mereka itu. Sebagaimana misalnya kalau di Nahdien itu kan ada yang disebut dengan istilah Imam Ghazali dan Al-Junaid, berarti bersumber dari Imam Ghazali dan Junaid itu. Tapi dalam kenyataannya para ahli toriko itu yaitu menempuh sulukia dari konsep-konsep toriko yang dilahirkan oleh para ulama-ulama toriko sendiri gitu. Jadi tidak mengikuti alur yang dikatakan dari Junaid dan sebagainya, enggak ke sana gitu. Oke. Kita tahu bahwa Imam Ghazali sendiri ini kadang-kadang memang terjadi muttarroh, istilahnya itu sering goncang Imam Ghazali dalam hal ini. Iya. Itu gimana itu? Goncangnya gimana? Ya, kegoncangan beliau kadang-kadang beliau itu mengutuk filsafat. Oh, kan beliau tokoh tasawuf. Ya, kadang-kadang beliau juga mengkritik tasawuf ya. Mengkritik tasawuf. Nah, ini beliau. Sehingga di dalam pelaksanaan beliau ini pada sisi lain beliau membenarkan tasawuf, di sisi lain pula yaitu mengkritisi tasawuf tadi. Ya. Nah, ini rupanya yang menimbulkan kontraproduktif tadi dari kalangan para sejarawan ahli tasawuf gitu. Sehingga berbeda-beda itu. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan tasawuf ini dari seluruh ulama tasawuf memang berbeda-beda. Oke, perbedaannya di bagian apa itu? Yang paling mencolok? Dari sisi manhaj toriko itu berbeda-beda. Kok bisa? Dari sisi amalia, dari sisi kaifiyat itu berbeda-beda. Dan tujuannya sama, yaitu menjadi orang yang paling disayang Allah gitu. Termasuk sampai pada akhirnya menokohkan wanita seperti Rabi'ah al-Adawiyah gitu ya. Itu sampai jadi tokoh juga gitu. Nah, jadi inilah penyebab terjadinya kekeruhan di dalam Islam ya karena itu. Ya. Kalau kita lihat konsep dahulu kala, kalangan istilah sufi itu dalam makna tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kalau dahulu di zaman sahabat, kalaupun mau diartikan tasawuf ya, itu bisa juga nanti orang yang dituduh Wahabi itu karena ada istilah di ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, nanti bisa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ditokohkan sebagai tokoh tasawuf Wahabi gitu. Aduh, bener. Jadi seperti itu kalau kita menelusuri semua bahan-bahan bacaan dari sekian banyak referensi itu ya. Tentu saja kalau referensi-referensi dikumpulkan ini, waduh, terlalu banyak mereka ini membuat rumusan tentang tasawuf gitu. Membuat tasawuf yang kelak melahirkan toriko. Ya bisa kita lihat dari produknya, toriko-toriko yang ada yang jumlahnya ratusan itu. Benar. Intinya di antara tasawuf ini ada yang benar nggak, Ustaz? Kalau dari hasil penelitian sama sekali tidak ada itu. Alasannya apa? Alasannya karena mereka itu memadukan antara paganisme dari paham syirik tadi itu dengan ubudiyahnya. Kemudian konsep-konsep yang berada dalam semua toriko itu, pemahaman toriko ini, konsep-konsepnya itu rata-rata tidak bisa dilepaskan dari TBC tadi itu. Ya. Jadi semuanya itu, zikirnya, caranya, kaifiyatnya dia bikin sendiri. Lah, coba dalam definisi bid'ah saja misalnya, kan kemarin saya mengatakan istilah definisi bid'ah. Itu tadi iltizamul kaifiyat wal hayat. Menetapkan kaifiyat dan yaitu gerak muayyana yang ditentukan. Ini saja sudah salah itu.
Di dalam karena apa? Kaifiat ini harusnya dari Allah dan Rasulnya, bukan mereka yang Bukan menciptakannya, ngarang-ngarang sendiri. bukan ngarang-ngarang. Lah, antum misalnya sekarang sholat ya Allahu Akbar gini kan, mendekat gini. Lah, dari sini sampai ke atas dada ini ada hadisnya. Ya, Nah, bukan kemudian kita yang mengarang-ngarang gitu. betul. Betul. Nah, ketika misalnya kalau kita lihat di dalam dunia thariqah itu kan umumnya dikarang-karang. Ya, amalan-amalan ya. Ya, kemudian ada Ijazah-ijazah gitu. setelah thariqah ya, setelah syariat. Malah dibedakan, oh itu aliran syariat lain dengan aliran thariqah gitu. Thariqah, Iya, hakikat. biasanya Iya. dibeda-bedakan oleh mereka itu. Benar, Itu kaum syariat sih ya. Dia akhirnya meremehkan kaum syariat. Iya. Lah kaum syariat itu ya kaum fikih itu menghina Imam Syafi'i pada akhirnya, menghina Imam Ahmad, menghina Imam Malik, menghina Imam Abu Hanifah. Akhirnya seperti itu. Iya, benar. Iya. Jadi Karena ada pengakuan kalau diri sudah mencapai tingkatan tertentu. iya, apalagi kalau sudah tingkatan makrifat. Allah. Itu penghalalan segala cara itu makrifat itu. Itu bagaimana? Bagaimana itu konsepnya? Kalau sudah sampai ke marifat itu. Mau sembahyang mau tidak itu boleh. Allah. Iya itu. Karena dia sudah sampai ke alam makrifat gitu. Ini keyakinan yang umum dikerjakan. Bahkan dia sudah bisa membuka pintu gaib menurut keyakinan mereka. Bisa bertemu dengan siapa saja. Bebas nyelonong misalnya ke alamnya Nabi gitu. Atau nyelonong ke alam-alam arwah dia bisa gitu. Keyakinannya seperti itu yang ditanamkan oleh mereka. Bahkan ada dari mereka yang manggil Jibril turun. Ya, ada kayak gitu. Memang benar itu. Sampai seperti itu pahamnya ya. Saya kan kemarin itu pernah belum dibahas ya. Itu ada di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Itu di tahun 60-an, namanya yaitu Universitas Metafisika. Waduh. Wah, luar biasa ya. Coba apa yang terbayang di antum kalau disebut metafisika itu? dunia mistik ya, klinik kayak gitu. Dia orang yang tahu ilmu gaib. Iya. Ya, seolah-olah begitu itu. Padahal kita tahu ya di dalam Al-Qur'an la ya'lamul ghaibah illallah. Tidak ada yang tahu ilmu gaib melainkan Allah. Ya, tapi yang terjadi kemudian mereka yang di dunia metafisika ini ada tahapan-tahapan untuk bisa menguasai beyond rohani. Istilah tarekat seperti itu. Karena saya dulu juga pelaku, makanya saya tahu itu gitu. Iya, pelaku. Nah, ada diktat kuliah yang diajarkan oleh namanya Profesor Dr. Qadirun Yahya. Iya. Dia mengaku gurunya Soekarno juga gitu. Oish. Padahal kita tahu Soekarno ini belajarnya kepada Wahabi gitu. Belajarnya ke Wahabi gimana tuh, Ustaz? Iya, seperti yang saya katakan, kalau dibuka nama buku Bung Karno tadi itu, dia kan belajar kepada Syekh Ahmad Hasan. Ahmad Hasan ini tokoh Persis, Persatuan Islam, Bandung, waktu itu. Dari sana beliau itu banyak belajar pengetahuan tentang syariat Islam. Sehingga pada akhirnya beliau menjadi seorang tokoh Wahabi yang sangat disegani. Dan menjadi proklamator Wahabi yang menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Iya. Iya. Jadi begitu faktanya. Bukan pembohongan publik, enggak. Ini sejarah nyata dari Bung Karno. Walaupun meskipun ditanya kepada Megawati, pasti menjawab yang sama. Walaupun ditanya kepada Puan Maharani, tetap akan sama jawabannya seperti itu. Iya. Karena sejarahnya memang begitu. Sejarah nggak bisa dirubah itu. Iya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Haidar Nasir kemarin itu dalam sebuah sambutannya di depannya Jokowi, Bapak Jokowi dan Megawati, beliau adalah seorang pimpinan Muhammadiyah ketika itu tuh. Ya. Nah, jadi di sini kemudian mengapa tiba-tiba ada seorang tokoh thariqah sekelas Profesor Dr. Qadirun Yahya yang juga menjadi referensi dari pengembangan thariqah Suryalaya itu. Antum dengar Suryalaya itu? Suryalaya belum. Belum kan? Insya Allah kalau ada dunia thariqah ini sudah dikuasai semua itu. Oh. Ya, sudah dipelajari semua gitu. Nah, itu dari sekian banyak aliran yang ada di dunia Islam ini, dari berapa banyak thariqah, semuanya itu pasti memiliki ciri khas, yaitu yang paling utama mengetahui ilmu gaib. Jadinya harus ketemu dengan Nabi Khidir. Aduh, padahal kata Imam Bukhari, Nabi Khidir sudah wafat. Sudah mati. Nah, coba antum misalnya ini Al-Qur'an, ana cerita tadi. Di dalam Al-Qur'an misalnya surat Al-Kahfi ya, itu kan ada tentang Nabi Khidir, yaitu dengan Nabi Musa. Misalnya ketika Nabi Khidir membunuh seseorang di depannya Nabi Musa. Itu kan pasti kelihatan orang kan? Kelihatan orang nggak? Pasti, seharusnya. Tapi tidak ada seorang pun yang melihat pada waktu itu. Lalu orang-orang sekarang menafsirkan,
yaitu bermimpi ingin mengetahui ilmu gaib sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Padahal itu kalau kita lihat, itu yang menyaksikan cuma kenabian saja. Tidak seorang pun yang melihat peristiwa itu gitu. Kalau memang melihat peristiwa itu, pasti ramai. Dihukum itu yang namanya Nabi Khidir itu. Itu peristiwa kenabian. Contoh lagi misalnya, Nabi Khidir dengan siapa namanya tadi, Nabi Musa naik perahu, dibocorkan oleh Nabi Khidir. Iya. Itu peristiwa kenabian, nubuah, bukan peristiwa orang-orang yang bukan nabi. Iya. Nah, buktinya tidak ada satupun sejarah yang mengatakan memang pernah terjadi antara Nabi Khidir dilihat oleh orang banyak sehingga penumpang-penumpang tenggelam, nggak ada itu. Bisa Jadi begitu. ini pemahaman kita yang kalau tidak bermanhaj memang bahayanya di situ. Iya. Bahayanya Akan itu mudah. tidak memahami. Nah, ini pula yang diadopsi oleh seluruh kelompok thariqah seluruh dunia, kuncinya harus bertemu Nabi Khidir itu. Seluruh dunia itu. Waduh. Kuncinya begitu ya. Semua thariqah harus bertemu Nabi Khidir itu. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Lah itu Sudah sering. ya, yang paling ngeri dari mereka ini membedakan, yaitu keutamaan bertemu dengan Nabi Khidir dengan Nabi Muhammad itu sepertinya baru akan dikatakan seorang ahli thariqah kalau sudah ketemu dengan Nabi Khidir. Bahkan ada orang yang bilang seorang wali gitu ya, dari mana itu? Dari kecil dia sudah diasuh sama Nabi Khidir katanya. Itu gimana itu? Oh, itu cerita tahayul itu, kalau itu aslinya tahayul itu ya. Jadi ini kita teruskan, mengapa Nabi Khidir itu? Mengapa harus Nabi Khidir? Iya, kenapa? Kenapa tidak Nabi Muhammad? Karena Kenapa? Nabi Muhammad itu dianggap nabinya orang awam. Allah, sampai begitu ya? Ya, ini kan Nabi Muhammad dikatakan kelas syariat. Oh. Nah, Nabi Khidir ini masuk ke dalam dunia hakikat gitu. Kalau dunia ma'rifatnya Nabi siapa? Lah, kalau dunia ma'rifatnya ini melebihi nabi-nabi sudah. Allah. Ya, tidak heran kalau misalnya dulu di Madura ya tahun 70-an ketika saya mengikuti penataran dai di Depak di Surabaya itu kan ada Kapolda datang itu cerita gitu. Ini karena akibat makrifat. Jadi ada seorang kiai ditangkap dan kemudian diinterogasi. Oke. Dia menghamili 50 santrinya itu. Ini dulu tahun 70-an waktu saya mengikuti penataran di Kapolda. Lah ketika diinterogasi katanya oleh polisi, "Bapak mengapa menzinai santri-santrinya? Saya disuruh Allah." Allahu Akbar. Sampai seperti itu kesesatannya ya Ustaz. Sampai seperti itu. Ya Allah. Karena memang benar ketika mereka mengaku sudah sampai ke ma'rifat, itu seolah-olah lebih dari nabi. Berbicara langsung dengan Allah, manggil malaikat Jibril, ngusir malaikat Munkar Nakir. Kan sampai seperti itu yang kejadian sekarang ya, fenomena. Dan buktinya cerita-cerita itu fiktif apa coba? Buktinya bahwa cerita-cerita itu fiktif. Kira-kira antum bisa nggak menyimpulkan? Karena ceritanya sudah melebihi para nabi. Bukan, buktinya semua mereka yang menceritakan yang aneh-aneh, yang mengusir malaikat, mati semua gitu. Mati semua? Kan mati semua. Mana ada? Coba tokoh thariqat yang tidak mati. Mati semuanya itu. Tapi ada mereka Ustaz, ada videonya. Punya amalan anti mati gitu. Baca apa begitu dia buktinya mereka mati. Matinya itu karena dia pengen mati. Ceritanya begitu. Dan ini dipercaya sampai dia berusia 300 tahun. Baru pengen mati katanya. Baru dia mati. Iya pasti begitu semua ceritanya dibuat-buat. Jadi cerita seperti itu dibuat-buat semuanya gitu. Artinya di sini mereka mengemas kisah-kisah tentang kewalian itu dengan kedustaan-kedustaan. Ini yang menyebar di seluruh Nusantara, dan itu yang menjadi salah satu target dari kaum awam untuk meniru-niru mereka gitu. Benar. Ya karena makanya Gufron sekarang dia punya banyak pengikut Ustaz. Apakah begitu? Ya, itu salah satu di antaranya. Saya melihat Gufron ini sudah sangat keterlaluan. Tetapi di mata Dr. Ar-Razi dia dipuja-puja gitu. Itu dia. Itu dia. Lah kalau saya melihat Dr. Rozi ini ya, Rozi Hasim itu ya, Rozi Hasim. Justru lebih banyak belajar kepada Profesor Dr. Qadirun Yahya. Saya lihat begitu. Kalau lihat sumbernya ya. Caranya dia misalnya memitakan antara Allah dengan Nur Muhammad misalnya. Allah kemudian Allah dibuang lamnya diganti mat menjadi Ahmad. Lah itu kajian-kajian yang dilakukan oleh Ar-Razi. Sama persisnya dengan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Qadirun Yahya tadi. Oke. Jadi sama. Dan selalu menganggap orang gila itu majdub, alamnya lain, dan sebagainya. Padahal gila gitu. Orang gila saja dianggap wali, bagaimana dengan Gufron? Nah, Ana kan cerita itu. Dulu itu waktu Ana berkunjung ke seorang kiai, ya, Ana off the record ini kiainya siapa gitu. Jadi ada putranya itu ngambil duit.
Setiap pengunjung yang datang itu diambil kuit. Itu diam saja. Para tamu-tamu diam saja. Saya tanya, kenapa? Soalnya itu sudah sampai pada tingkat khilaf katanya. Kalau khilaf ini kan sama dengan majdub gitu. Majdub. Kalau Iya, orang helap. Malaysia bilang khilaf gitu. Helap. Iya, helap. Benar itu. Jadi kalau di sini dibilang majdub. Majdub. Allah. Itulah penyebabnya ya kenapa orang yang pahamnya sufi-sufi seperti ini kebanyakan aneh nyeleneh. Karena sudah dari apa? Dari dasarnya doktrinnya sesuatu yang halu begitu ya Ustaz ya. Ya, memang halu semuanya. Kalau kita lihat misalnya dulu ada seorang tokoh Muhammadiyah itu di Bangkalan, Madura, itu di daerah Burni namanya. Saya Iya. waktu itu masih berumur sekitar 35 tahun. Mhm. Yang ramai ini tokoh Muhammadiyah 70 tahunan lah. Dan menjadi panutan warga Muhammadiyah seburni. Begitu Oke. saya datang, beliau ceramah di depan saya gitu. Siapa bilang Muhammadiyah itu tidak punya toriko? Saya buktinya. Nah, yang dijadikan ukuran dia gitu. Oke. Dia Saya jadi buktinya tokoh adalah Muhammadiyah orang gitu toriko. ya. Iya, saya melihat barang gaib. Saya bisa memastikan kapan orang mati. Yo. Mhm. Nah, lalu habis ceramah saya tanya, bagaimana dengan ayat yang bunyinya la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu ilmu gaib melainkan Allah, Pak Kiai. Oh, itu bukan orang khusus, kan saya orang khusus. Oke, Bapak Kiai orang khusus kata saya. Oke. Terus kalau orang khusus, sekarang kan Pak Kiai tahu kapan saya mati, biar saya banyak beramal. Gitu. Ah, Langsung ngomong, ngamuk dia, karena nggak bisa jawab. nggak bisa jawab, bener. Iya. Tadi padahal ngaku bisa mengetahui orang mati. Gitu. Oke. Pas ditantang nggak bisa. Nah ini pernah terjadi seperti itu ya. Di Madura juga ada, di Sumeneb juga itu ada seorang kiai yang punya ilmu laduni istilahnya kalau sekarang ini ya. Laduni. Itu Kiai Muhammadiyah juga. Saya tidak mau berbicara kiai di luar ya. Kiai Oke. Muhammadiyah yang akhirnya ini dipecat oleh pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta. Karena Jadi dia ngaku-ngaku punya laduni itu. Dia mengaku punya laduni kemudian bisa membaca dan memang itu terjadi gitu. Tapi Nah, kalau terjadi. orang Muhammadiyah ditanya itu perilaku malaikat, perilaku Tuhan atau perilaku setan gitu. Pasti jawabnya yang terakhir. Setan. Lah itu. Jadi disitulah kita dulu itu namanya Kiai Bahauddin ya. Dia sampai bisa mendatangkan kitab Injil berbahasa Ibrani langsung gitu. Hanya dalam hitungan detik itu. Oh ya. Nah, jadi orang percaya begitu saja. Nah, dilihat dari sisi amaliyahnya, memang ternyata itu jin. Oke. Sampai dia itu pernah tertipu oleh jinnya sendiri gitu. Oh. Tertipu oleh jinnya sendiri. Dari Muhammadiyah dia itu. Jadi mereka sampai di titik kerjasama dengan jin gitu ya Ustaz ya? Iya, kerjasama dengan jin. Kan memang itu perjanjian antara jin dan mereka itu. Setiap jin pasti punya perjanjian dengan manusia itu. Apalagi setiap manusia ini kan memiliki jin yang disebut korin. Korin ya. Jadi setiap lahir itu mereka selalu bersama korin sebagaimana diterangkan oleh hadis sahih Imam Bukhari ya tentang korin ini. Dan inilah kalau sampai ditanya, engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya juga. Cuma yang saya ini bisa dikendalikan katanya. Berarti yang kita tidak bisa dikendalikan itu. Lah, ini pula yang akan menjadi penyebab manusia orang-orang tadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dicampuri oleh kelompok-kelompok jin sehingga mendatangkan ilham-ilham yang seolah-olah itu datang dari Tuhan. Padahal tadi korinnya sendiri yang menyesatkan gitu. Iya, bahkan sampai ada orang yang ngaku-ngaku ketika ikut thariqah tertentu gitu ya. Tiap malam dia bermimpi dengan Nabi. Nabi bersabda begini begitu. Nah, itu bisa jadi jin yang ngaku-ngaku Nabi ya Ustaz ya. Jin memang tidak bisa menyerupai Nabi. Gitu. Betul. Tapi kalau ngaku Nabi bisa. Betul. Kalau dia menyerupai Nabi, misalnya, itu nggak bisa. Tapi kalau kemudian dia mengaku-ngaku dirinya Nabi, jangankan mengaku-ngaku Nabi, mengaku malaikat bisa. Mengaku Tuhan lagi bisa. Makanya. Itu. Allah. Jadi sekarang banyak orang tidak selamat dari jin itu. Pada akhirnya kita lihat cara bicaranya Gufron itu seperti apa. Sama sekali tidak menunjukkan kalau Gufron itu mengerti agama. Sama sekali nggak ngerti agama. Istilah orang Madura itu sudah tapengsor. Gitu. Tapengsor. Iya. Hilang akal. Nah ini berhubung masuk ke siapa namanya Gufron. Ini pertanyaan terakhir buat Ustadz nih. Sebagai penutup juga. Bagaimana cara kita menyikapi agar kita itu bisa terhindar dari paham-paham sufi atau paham-paham yang seperti ya fenomena-fenomena yang ada di Indonesia ini yang majedub lah, yang apa namanya tadi Gufron itu? Tapengsor. Itu gimana Ustaz? Cara kita agar terhindar seperti itu?
menjaga orang pintar. Iya. Ini persoalannya adalah dari mana belajar gitu. Sehingga Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kamu harus mengetahui kalau dalam dunia hadis itu kan istilah jarh wa ta'dil ya. Jarh wa ta'dil ini menentukan sahih tidaknya sebuah hadis yang didasarkan kepada sanad. Lah setiap sanad itu diteliti sedemikian rupa. Itulah sebabnya seorang yang begitu berilmu tinggi, kemudian berpengetahuan tinggi di zamannya para ulama hadis, itu bisa tidak diakui hanya karena tergelincir. Hanya karena tergelincir hadisnya tidak diakui. Bisa tidak diakui sebagai ulama. Ini terlalu banyak. Bahkan beliau ada seorang ulama, dia bahkan seorang musannif yang menulis kitab ya, hanya karena salah di dalam menyampaikan satu hadis, akhirnya beliau tidak dipercaya. Pada waktu itu. Jadi ketelitian ulama hadis inilah perlu kita contoh dengan satu kaidah tadi itu, kita mengambil ilmu dari siapa? Harus dari mana kita mengambil ilmu? Itu dari mana? Min aina ta'khudhu? Dari mana kita mengambil ilmu itu? Dari siapa kita belajar? Dari siapa kita belajar? Kepada siapa kita belajar? Lah padahal kalau kita mau berbicara para wali yang sesungguhnya, para wali yang sesungguhnya, lah Abu Bakar itu benar-benar wali Allah, tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan dia wali. Betul. Iya. Umar bin Khattab, dia wali Allah. Tapi tidak ada seorang pun yang kemudian menjadikan mazhabnya siapa? Umar bin Khattab sebagai perwalian. Ya. Utsman bin Affan adalah seorang wali. Makanya. Abdurrahman bin Auf seorang wali. Az-Zubair seorang wali. Ya, sahabat semuanya itu adalah wali-wali Allah. Tapi tidak ada di kalangan kita abad sekarang ini yang kemudian bersanad menyebut mereka ini wali-wali. Betul. Yang disebut wali, tokohnya wali, itu bukan Rasulullah. Yang disebut tokohnya wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini dari mana? Nah, itu gimana itu? Lah, bayangkan, Syekh Abdul Qadir Jailani ini mazhabnya mazhab Hambali. Beliau itu orang yang paling takut dengan bid'ah gitu. Oke, ini fakta ini. Jadi beliau ini paling takut dengan bid'ah. Beliau meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Beliau mengecam Asy'ariyah. Masa orang wali mengecam Asy'ariyah? Itu bisa dibaca dalam kitab Al-Gunya yang ditulis oleh beliau ya. Iya. Nah, di sini nyata sekali kalau kelompok-kelompok mereka, umumnya kelompok-kelompok mereka yaitu kaum Thariqah tadi itu memang secara salah menyandarkan bahwa mereka ini bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang tidak memenuhi syarat sanad. Iya. Kalau dipelajari dari sisi ilmu hadis itu tidak memenuhi syarat sanad. Tak ada satupun dari mereka yang sesuai dengan sanad yang diinginkan. Kalau iya, misalnya, setidak-tidaknya dia disebutkan oleh para ulama-ulama hadis. Ternyata tidak disebutkan. Sanadnya orang Thariqah tidak ada satupun yang disebutkan. Mau membaca kitab Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, Tahdhibul Kamal misalnya, Jarh wa Ta'dil, kemudian mau baca Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Ini nama-nama kitab kritik terhadap hadis semua yang disusun oleh ulama-ulama besar. Tidak satupun mencantumkan nama mereka. Allah. Harusnya ada di situ. Lalu sekarang mereka, Wahabi tidak bersanad. Tanya, apa iya orang bersanad melakukan bid'ah misalnya gitu? Iya. Bersanad ke Nabi kan begitu ya. Iya, sanadnya ke Nabi. Tapi kenapa melakukan bid'ah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Itu saja sudah nggak bisa dijawab. Yang begitu nggak bisa jawab. Pasti ngawur jawabannya itu. Iya, pasti ngawur. Jadi di situ ya kalau kita, kenapa kemudian tidak Nabi Muhammad tapi Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa tidak Abu Bakar? Iya. Pasti Tunjani, ya, Naksabandi dan sebagainya. Kenapa gak ke Abu Bakar gitu ya? Kalau Syiah Kenapa kan, nggak Abu Bakar? kalau Syiah kan ke Husain. Tidak Abdurrahman bin Auf gitu ya. Iya. Kenapa? Kenapa tidak imam yang 4 atau sekalian? Enggak kan? Enggak. Karena imam yang 4 ini ngecam Thariqah. Makanya Ngecam kadang tasawuf itu. Makanya kadang orang yang sufi begitu ya. Dan sebagian yang mengaku kalau mereka itu mazhabnya ke Imam Syafi'i, kita cuma mengambil fikihnya begitu. Itu bagaimana tuh? Itu bagaimana? Akidahnya ngambil ke siapa mereka? Padahal kalau kita lihat Aqidatul Arba atau I'tiqad lil Imamil Arba ini, yaitu i'tiqad 4 imam, itu semuanya bersumber dari salaf. Ya. Bersumber dari salaf. Dan tentu saja kalau kita lihat Abu Hasan Al-Asy'ari dengan keempat imam tersebut, lebih tua keempat imam tersebut. Ya. Apa mungkin seorang ahli fikih tidak tahu akidah? Oke. Nah, ini. Jadi kita pertanyaannya, apa mungkin keempat imam yang menguasai berbagai
bidang pemahaman, baik bidang ayat, hadis, dan kemudian secara fikih dia menguasai yaitu fikihnya, lalu tiba-tiba dikatakan tidak berakidah. Gitu. Itu kan sudah Sehingga perlu mengangkat akidah yang namanya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu dari mana ceritanya? Kok bisa begitu? Padahal sampai ada ulama-ulama yang menyatakan i'tiqad li a'immatil arba, i'tiqad imam 4. Ya. Ada itu keyakinan imam 4 ya. Tapi mengapa keyakinan imam 4 ini tidak dimasyarakatkan? Mengapa yang dimasyarakatkan justru dari Asy'ari. kitab-kitab Asy'ariyah? Bukan kitab Imam Asy'ari, kitab Asy'ariyah. Oke. Itu beda ya. Antara kitab Abu Hasan Al-Asy'ari Oke. seperti Maqalatul Islamiyah, Al-Lumah atau seperti Al-Ibana, itu kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini enggak. Yang dimasyarakatkan adalah Asy'ariyah. Bukan Abu Nah, Hasan beda Asy'ari-nya. antara Asy'ariyah itu dengan Abu Hasan beda, walaupun bahkan dikatakan oleh ulama-ulama ahlul i'tiqad dari kalangan mereka yang kuliah di Madinah itu, syekh-syekh yang kuliah di Madinah, dia menyatakan bahwa nyelenehnya Asy'ariyah sekarang ini dengan Asy'ariyah dahulu kala itu terjadi kenyelenihan yang luar biasa gitu. Oke. Kalau Asy'ariyah dahulu kala mereka ikut bertobat bersama Abu Hasan Al-Asy'ari. Lah kalau Asy'ariyah yang sekarang ini itu lebih pada konsep pemahaman Jahmiyah. Oke. Itu bedanya. Ya seperti misalnya Allah istiwa bimakna istaula, berkuasa. Itu pemahaman Jahmiyah, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oke. Sebagaimana terus terang saja ya, ini karena sudah menjadi viral di kalangan masyarakat Islam, misalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Idrus Ramli dan yaitu Profesor Dr. Abdus Somad. Nah, dia mengatakan dalam pembicaraannya bahkan menuding firman Allah itu sebagai alamat palsu Tuhan. Gitu. Astagfirullah. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Kalau sudah seperti itu. Ini sudah ingkarul ayah, dia mengingkari ayat. Mengingkari ayat. Iya, kalau ada orang kalau dia hidup di Imam Malik, ditempelin mungkin dengan Imam Malik dia gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya itu. Jangankan itu, ketika Imam Malik coba bertanya begini, Syekh, Allah itu istiwa, coba istiwanya di mana gitu. Lah tanya begini saja, Imam Malik marah. Apalagi kalau menyebutkan alamat palsu gitu ya. Alamat palsu begitu, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu keterlaluan sih. Dan kalau saya lihat referensi yang disampaikan oleh Kah Abdus Somad, Idrus Ramli, semua referensinya itu dari Jahmiyah, bukan Ahlus Sunnah itu. Ya. Nah, mereka, kaum Jahmiyah ini mengaku Ahlus Sunnah. Karena memang Ahlus Sunnah itu adalah bahtera yang paling tepat untuk mempengaruhi cara berpikir umat Islam. Apalagi yang awam-awam ya. Apalagi yang awam-awam tidak ngerti, akhirnya apa? Dia misalnya membayangkan seperti mereka, itu Allah nongkrong apa? Itu Wahabi bilang Allah nongkrong. Padahal mereka sendiri yang ngomong. Mereka yang ngomong. Mereka teriak-teriak mujassimah begitu-begitu. Ya, mujassimah. Coba sampai dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim itu Ar-Razi, di dalam kitabnya beliau menyatakan, ya alamatul mu'tazilah wal jahmiyah yusammu ahla sunnati wal jamaah musabbihat wal mujassimah. Nah, coba kalau melihat perkataannya Abu Hatim ini, dikatakan tanda-tandanya orang Jahmiyah itu, tanda-tandanya orang itu Mu'tazilah, dia memberikan lakop kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah tadi yang sebenar-benarnya dengan istilah mujassimah. Ya. Lah, yang dipanggil mujassimah siapa sekarang? Wahabi kan? Nah, berarti yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau menurut Abu Hatim itu adalah Wahabi. Kadang mereka kalau menurut saya mereka lucu, Ustaz. Kan mereka menyatakan orang-orang Wahabi kan mujassimah begitu kan. Sedangkan mereka itu ketika ada hadis tentang wajah Allah, tangan Allah, kaki begitu kan. Nah, kalau orang Wahabi meyakini itu ya sedemikian bahwa memang Allah punya wajah, mereka bertanya-tanya, ya. Wajah Allah, berarti wajah Allah seperti makhluk punya wajah begitu. Ya, mempertanyakan itu yang nggak boleh. Nah, kan mereka yang bertanyakan itu. Yang jadi wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang Allah itu wajahnya Allah. Allah punya wajah. Misalnya ditanya wajahnya seperti apa? Nah, yang salah itu yang bertanya tadi. Benar. Karena apa? Jangankan gini kan, analoginya gini, Ustaz. Kalau kita menanyakan wajah Allah itu seperti apa? Jangankan ke wajah Allahnya, kepada zatnya aja kalau dia ditanya, gak bakal bisa jawab. Itu lagi, antum coba istiwa. Allah bersemayam di atas arsy. Coba tanya kepada mereka, atas itu di mana? Nggak ada yang tahu dari mereka. Saya yakin itu nggak bisa jawab. Saya kan begini, coba kalau misalnya kita buka globa itu globa yang bulat itu. Iya, globa. Iya kan, yang bulat. Lah, kalau orang Indonesia menyebut orang Amerika itu ada di mana? Di barat. Di bawah. Di bawah. Kan iya kan begini. Oh. Globa itu kan di bawah. Lah,
Kalau orang Amerika menyebut Indonesia, di bawah juga. Artinya ini kalau bicara sudut pandang atas saja, bingung kita bingung. itu. Iya, benar. Nah, kemudian apa artikan? Itu istilah atas menurut hadis Nabi, menurut para ulama-ulama ahlul aqaid, itu yang dimaksud adalah irtafa, yaitu tinggi di atasnya. Atasnya. Kalau atas ars saja, ars ini dikatakan sebuah alam yang begitu besar dan agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan semua galaksi yang ada. Allah itu di atasnya. Di atasnya. Iya, di atasnya itu tidak ada lagi atas kecuali Allah. Itu yang dimaksud oleh pemahaman akidah. Benar. Kalau kita lihat alam semesta ini, itu sampai diibaratkan Allah seperti kelereng yang berada dalam genggaman tangan seseorang gitu. Allah. Coba, artinya begitu kecilnya alam semesta ini, Begitu kecil. sedangkan Allah yang maha tinggi dan maha luas itu sangat besar sifatnya itu. Di atas. Di atas itu ya. Iya. Jadi tidak ada lagi atas sesudah itu. Benar. Ini mereka yang tidak paham istilah atas. Maka dikatakan fauqas samawat, fauqa arsyihi, fauqa makhluqatihi. Sampai katakan begitu itu ulama-ulama hadis. Ulama-ulama usul juga. Allah itu di atas langit, di atas arsnya, di atas seluruh makhluknya. Benar. Artinya sudah tidak ada lagi. Iya. Kecuali Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak pernah dipahami dan tidak dimengerti oleh mereka itu. Jadi sangat luar biasa ya. Mereka ini di dalam mengartikan sesuatu sehingga mereka ini bermain dengan akal ya, Ustadz ya. Iya, tapi salah, akalnya mampet gitu, nggak jalan. Iya, kalau tadi jalan, tadi seperti global itu, saya menerangkan, itu pernah menerangkan lewat video audio itu, video visual itu, Iya. pernah saya menyampaikan itu, ini alam semesta. Iya, saya bilang. Kemudian sesudah alam ini langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, saya bilang gitu. Baru ars. Ars juga luasnya lebih dari langit dan bumi, kata Allah seperti itu. Nah, sekarang kalau ars, di atasnya ars, berarti sudah tidak ada lagi itu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar itu. Allah Maha Tinggi kan? Tidak ada ketinggiannya lagi yang lebih tinggi dari Allah. Lalu bagaimana cara berkomunikasi dengan umatnya? Apa yang sulit bagi Allah? Wong bagaikan kelereng gitu. Iya kan tadi dikatakan bagaikan kelereng di genggam ya. Apa yang sulit coba? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Sampai dikatakan min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Iyalah. Iya. Wong kecil banget alam semesta. Dan mereka menggunakan akal untuk memikirkan kuasa Allah. Lah itu mereka yang nggak mampu, yang memikirkan siapa? Ya mereka. Manusia, makhluk terbatas. Mahduda, manusia itu mahdudatun. Terbatas gitu. Terbatas. Jadi bukan kemudian terbuka manusia ini luas pengetahuannya. Sempit manusia itu pengetahuannya. Saya juga pernah itu mengalahkan tokoh-tokoh filsafat seperti itu ketika berbicara tentang Allah di atas arsy itu. Iya. Jadi di sini nampaknya mereka tidak mau menerima kalau Allah itu berada di atas, tapi menurut mereka Allah itu ada di mana-mana. Oh ya Allah. Itu pemahamannya. Mungkin Ustadz dulu ada film namanya film Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ya, yang dibintangi oleh siapa? Mantan wakil gubernur itu di Jawa Barat. Ridwan Kamil ya, siapa? Itu dulu mantannya. Mantan. Oh. Gimana ceritanya gimana? Nah, itu kan di situ diceritakan Tuhan ada di mana-mana judulnya itu filmnya. Iya. Yang pada akhirnya dikritisi, dirubah itu. Iya, dikritisi, dirubah. Nah, di sini kebanyakan orang mempersepsikan bahwa Allah berada di dalam hati kita. Itu saja sudah salah. Salah itu. Ya, salah besar itu. Iya. Coba kalau Allah berada di dalam diri kita, berarti juga ada di dalam perut. Iya. Bahkan Allah ada di mana-mana. Ini berbahaya. Iya. Bisa ada di dalam WC gitu. Betul. Ada di mana-mana lah. Di tempat-tempat pelacuran dan sebagainya. Ini ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi mengerikan mereka itu kalau sudah menyebut Allah di mana-mana itu. Nah, intinya kemana kita itu menghadap itu atas. Karena terus terang saja kita berada di sebuah planet yang bernama Bumi. Yang tidak diketahui kalau dari sisi sudut pandang. Hanya kita bisa memandang, oh itu bawah. Amerika bilang, oh itu bawah. Iya. Padahal di bawahnya itu adalah Indonesia. Yang Indonesia bilang, oh itu bawah, itu Amerika. Gitu. Karena bulan. Ya, jadi atas itu dari sudut pandang, atas ini dari sudut pandang di mana manusia tadi itu tinggal. Betul. Kalau yang di samping kan juga menghadapnya ke samping atasnya itu. Iya. Jika menggunakan parameter peta. Iya. Berarti Allah itu memang bertempat di atas, lepas dari seluruh makhluknya itu. Betul Ustaz. Nah, tetapi kalau para ulama menerangkan Allahu istiwa
ala khalqihi, istiwa ala arsyihi, ba'inan min khalqihi. Allah itu bersemayam di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-nya, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Lah kemudian justru orang-orang sekarang merumuskan Allah itu ada di dalam jiwa kita. Ya, itu kan konsep tasawuf tadi, Ustaz. Manunggaling Ya. Kula Gusti. Nah, ini yang berkaitan dengan akidahnya tasawuf itu memang nyeleneh. Nyeleneh. Dia masih dalam pencarian sebenarnya, mencari Tuhan. Tasawuf ini mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Sedangkan Tuhan Dia sudah tidak dijelaskan punya- di dalam Al-Quran ada di mana. Nah, jadi kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi, mereka itu masih bertanya-tanya Tuhan itu ada di mana gitu. Padahal kita sudah yakin Allah bersemayam di atas Benar. arsy, sedangkan mereka masih mencari Tuhan. Oke. Sebenarnya kalau saya bandingkan, bukan mereka itu kelas tinggi, kelas rendah SD masih gitu. Jadi kan mereka punya tingkatan. jadi Iya, itu Jadi- SD masih. jadi dari syariat dia turun ke toriko, turun lagi gitu. Makrifat jadi Saya stempel. pernah pimpinan pusat Muhammadiyah itu cerita. Yang ada itu di Indonesia Islam Syariat, kata ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu. Saya datangi beliau, Pak Kiai. Ntar dengan orang-orang disangkanya Pak Kiai itu mengikuti toriko. Maksudnya, Ustadz, iya coba Pak Kiai tadi Islam Syariat. Hmm. Lah, yang namanya Islam itu syariat Pak Kiai, saya bilang gitu. Iya. Nah, terus beliau mau menulis buku itu nggak jadi, ya. Gara-gara dikritisi tadi. Allah. Jadi ini kita Jadi- membahas masalah tasawuf sampai ke Allah istiwa ya, karena memang nyambung ke Ya, siapa memang ada kaitannya. Ada kaitan. Pemahamannya tarekat itu kan Allah di mana-mana. Iya, bahkan ada di dalam diri gitu. Ya, ada di dalam diri kita. Benar. Ya terjadi sampai manunggaling kaula Gusti tadi itu. Ya makanya. Jadi ini sudah panjang nih kita, Ustaz. Sebagai Ya. closing, pesan dari Ustaz ini buat netizen, ini kan mereka ini ya ada yang pro ada yang kontra. Bagaimana kita untuk lebih mendalami untuk mengetahui tasawuf itu benar-benar menyimpang dari ajaran Islam yang sejati. Ya, kita berharap mereka ini mau lebih banyak lagi mempelajari kitab. Ya. Yang dengan bersandarkan kepada guru-guru yang benar-benar mengerti persoalan akidah. Kan persoalannya akidah ini. Mereka kan ngeklaim Ketika- paling paham juga mengenai akidah, Ustaz. Hah? Mereka juga akan mengeklaim ilmunya sudah bersanad ke Nabi. Artinya mereka juga paham akidah meskipun Ya, akidahnya tapi jelas terus terang saja, ilmu yang diakui ini sampai sekarang kan dari kalangan ulama hadis, ulama fikih dan sebagainya ya. oke. Dari kalangan mufassir. Meskipun ada juga tafsir-tafsir Toriko, tapi itu kan tidak diakui. Yang diakui Ibnu Katsir, kemudian At-Tabari dan sebagainya. Nah, kita berangkatnya dari yang sudah diakui oleh dunia Islam secara ittifaq gitu ya. Bukan dalam bentuk parsial-parsial tadi itu. Mm-mm. Ya. Jadi begitu ya Ustadz ya. Iya. Misalkan ada fitnah itu, kan mereka juga sering. Oh jelas dia berpedoman ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyahnya begini. Nah itu bagaimana? Nah, kita berarti juga apakah imam yang 4 itu berpedoman kepada Ibnu Taimiyah? Imam 4 ini mendahului, Betul. lebih awal jauh dari Ibnu Taimiyah. Iya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kelak pengikutnya dijuluki Wahabi itu kan jauh tertinggal di belakang, sedangkan 4 imam ini adalah pendahulu-pendahulu mereka. Nah. Apakah mereka seperti 4 imam ini seperti mereka? Betul. Atau juga Imam Asy-Syauri yang dikatakan Imam Asy-Syauri ini mendahului kitab-kitab mendahului sikap-sikap imam yang 4 itu. Kemudian Al-Auza'i misalnya. Dan kita tahu di dalam Syafi'iyah ini ada yang membangkang pemahaman Toriko itu banyak. Ya. Banyak. Di kalangan Syafi'i ini membangkang pemahaman Toriko itu ulama dahulu kala. Ya. Bukan ulama-ulama sekarang. Jadi demikian juga ulama Hambaliyah, demikian juga ulama yaitu Malikiyah, demikian juga ulama Hanafiyah. Mereka semua menyerang itu. Menyerang Toriko tadi itu ada. Iya. Tetapi sayangnya memang banyak sekali dari kalangan umat Islam yang ingin menerapkan Islam suka-suka. Gitu. Suka-suka. Jadi dia suka-suka. Sesuai dengan keinginannya. Aduh, kalau nggak Jadi sesuai nggak manhajnya diambil gitu ya. Manhajnya ya manhaj suka-suka. Manhaj suka-suka. Ya Allah. Ya. Oke, teman-teman. Ya ini kita ngobrol sudah banyak. Intinya apa yang kita obrolin di sini untuk membuka pikiran kalian. Kita sebagai seorang muslim ya. Ustadz, saya izin bicara dulu ya, Ustadz. Iya. Kita sebagai seorang muslim menilai sesuatu itu dari sesuatu yang benar. Ya, misalkan kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, ya itu yang perlu kita ambil. Kalau kita berbicara mengenai dongeng-dongeng, apalagi seperti yang diceritakan dari tadi, gufron, orang-orang aneh nyeleneh, kenapa mereka ini ada di sufi? Kenapa mereka ini berkembang biak di sana? Sampai-sampai mereka tidak sholat pun, tidak apa-apa. Bahkan mereka ini mengaku nabi, mengaku bertemu dengan Allah. 24 jam bertemu dengan Allah, masih ada yang percaya. Itulah
ketika kita mengajak kalian untuk seperti yang Ustadz Zul bilang barusan. Kalau kita ingin mengetahui sufi begini, maka belajarlah lagi. Begitu ya Ustadz ya? Iya, benar. Mencari orang yang benar-benar mengajari ilmu akidah sesuai dengan keempat imam mazhab dan orang salafus soleh. Nah, kalau kita berpedoman kepada Asy'ariyah misalkan ya, apalagi orang-orang seperti zaman sekarang yang dikit-dikit ngaku khilaf, dikit-dikit ngaku, maka majdub ya, kita akan merendahkan keempat imam mazhab, betul begitu ya? Ada lagi itu, misalnya seperti iktikad ashabul hadis. Iya. Iktikadnya kalangan para ulama hadis seperti apa gitu. Iya. Itu perlu yang dipelajari, itu bersumber dari hadisnya Imam Bukhari, hadisnya Imam Muslim, hadisnya Imam Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Ad-Darimi, Imam Ahmad, Imam Malik, dan hadis-hadis lainnya seperti Imam Daruqutni, Al-Baihaqi, itu semua nulis itu. Ada namanya iktikad ashabul hadis. Mereka semua akidahnya sama, yaitu Allah bersemayam di atas arsy tadi itu. Makanya kan mereka ini ketika melihat orang-orang Wahabi ya, meyakini Allah di atas, yang ada di kepala mereka udah sesat begitu. Jadi menyesatkan orang yang meyakini Allah di atas ars. Ya, pada akhirnya nanti Nabi Muhammad dikatakan sebagai pengikut Wahabi itu. Iya. Karena ketika ada menanyakan ke budak itu, Ainallah fis sama? Iya. Allah Rasulullah membenarkan. Ya, itu hadis Ainallah itu berkaitan dengan budak wanita itu yang dimerdekakan. Itu hadis yang berusaha dilemahkan oleh seluruh ulama sufi. Sengaja ingin membuang hadis itu. Coba ucapannya santri-santri yang baru-baru muncul itu, kemudian berkomentar, dia mengatakan itu hadisnya bermasalah dan sebagainya. Padahal mereka tidak tahu ilmu hadis itu. Kalau ditanya bagaimana takhrijul hadisnya, bingung dia, pasti bingung. Bingung. Ya Allah. Padahal hadis itu memang benar-benar sahih. Bahkan itu sawahidnya, banyak kesaksiannya. Nah, kemudian mereka yang mengkritisi ini adalah ulama-ulama tadi, ulama-ulama tasawuf yang tidak mengerti ilmu hadis. Ya. Itu ya, akibatnya apa? Terjadi miss lah antara pemahaman mereka yang seharusnya benar tadi, yaitu dengan pemahaman yang lebih cenderung salah tadi itu. Pada akhirnya seperti itu. Nah, disinilah letaknya dari kalangan mengapa begitu banyak kecenderungan orang-orang ingin berakidah salah, itu karena berangkat dari taklid buta tadi. Yaitu menganggap bahwa sang guru ini adalah segalanya baginya. Padahal boleh jadi sang guru yang dianutnya itu bisa masuk kategori penyesat umat. Ya. Gitu ya. Jadi mereka tidak memikirkan bagaimana untuk mencari kebenaran ya Ustadz ya? Ya, karena taklid. Dia pokoknya masuk akal, kemudian dihibur dengan berbagai macam pemahaman, dongeng. Dia kan percaya. Lah, masyarakat Indonesia ini suka dongeng. Ya. Kalau kita lihat. Coba, betul. Apa yang bisa kita lihat dari masyarakat Indonesia? Kisahnya Wiro Sableng itu. Mak Lampir. Iya, Mak Lampir. Kemudian kisahnya Tutur Tinular itu. Kemudian kisahnya Mandili itu. Mandili. Macam-macam kalau kita lihat di Indonesia ini, komiknya semua rata-rata berbicara yaitu kewalian tingkat komik gitu. Iya, mistik-mistik. Mistik semuanya. Siluman Sungai Ular, semua ada di Indonesia. Sampai kisah yang paling unggulan itu ini antum pernah ke Blitar nggak? Ke Blitar. Cuma lewat. Bagaimana? Lewat. Di Blitar ada apa? Samsudin. Bukan Samsudin. Itu setiap satu suro di Blitar itu ada penyucian gong Mbah Prada. Apa itu? Wow, antum perlu meliput ke sana, itu penting itu. Saya baru tahu ini. Saya baru tahu. Gong Mbah Prada ini yang mendatangi ratusan ribu orang setiap satu suro, dimuliakan itu. Banyak begitu tokoh-tokoh umat Islam yang terlibat menyembah gong itu. Allahu Akbar. Beneran itu? Serius? Kok saya baru tahu? Saya nanti bersama Ana ke sana itu. Insya Allah. Ana tahu tempatnya itu. Siap. Setiap satu suro. Siap. Jadi ini tahayul tingkat nasional. Iya. Tahayul tingkat nasional. Aduh ya Allah. Jadi berkeyakinan benar itu terhadap namanya gong Mbah Prada. Kalau antum nanti perlu di Google, apa benar ya? Itu penontonnya ribuan, ratusan ribu. Nanti coba saya riset, Ustaz. Ya, di Google aja, di googling aja. Lah itu karena Ana sendiri dulu pernah, Ustaz bisa nggak mendakwai? Itu ditantang saya itu, ya Allah. Wah, kalau sebanyak ini saya bisa mati kutu. Diinjak-injak katanya saya. Itu bahkan menjadi cagar budaya di Blitar gitu. Nah, ini sama dengan kisahnya siapa? Kan Indonesia suka cerita. Kalau di Madura apa yang menarik itu? Sekira. Joko Tule. Sekira gitu. Itu kuda terbang dan sebagainya. Kalau di Jawa Timur yang paling menarik di Situbondo apa?
Kiai Situ Kendit, Bondo. Kiai Kendit, Kayak gini gimana? Kendit, Kiai Kendit. Kendit. Ini ceritanya seperti Imam Mahdi itu. Ratu Adil. Oh, jadi di Indonesia ini dikuasai oleh tahayul-tahayul memang. Dan ketika kita ingin mengajak mereka kembali ke Al-Quran Sunnah, langsung dituding Wahabi. Wahabi gitu. Nah, Jadi gitu. mereka- Jadi ini sebenarnya lahan-lahan dakwah yang Indonesia perlu dai-dai yang tangguh ya, tidak sembarang dai itu untuk Betul. mengembalikan keimanan mereka ke jalan yang benar. Iya. Jadi banyak sekali tadi, apalagi buku-buku bacaan yang namanya novel ini kalau kita bicara novel misteri, waduh semuanya itu sudah menyinggung-nyinggung hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Iya. Hampir seluruhnya. Nah di sini artinya memang sudah banyak bahan-bahan untuk merusak kualitas ketaatan seorang muslim, keimanan seorang muslim tadi. Dilakukan dengan berbagai macam cara, terutama media-media. Apalagi media sekarang ini kan lebih global lagi dan kemudian lebih canggih lagi dan sifatnya digitalis sehingga setiap orang mengakses cerita itu pun dengan cara digital. Bahkan ada namanya dukun digital. Dukun digital. Cek hodam. Tidak ada. Misalnya Hodam kita itu. sekarang melihat zodiak, meramal, itu sudah Iya. pakai digital semua. Iya, betul. Itu ramai itu di TikTok, Ustaz. Ya, iya, jadi bukan karena dunia modern, tapi justru di dunia modern itu banyak pemikiran yang makin lumpuh gitu. Iya. Tidak canggih Betul. lagi gitu. Karena pada akhirnya mereka dipaksa percaya kepada tahayul. Ya ini memang saatnya nih buat kita Ustaz untuk mengingatkan umat ini. Mm-mm. Oke, teman-teman, ya mungkin itu saja yang ingin kita bahas ya. Ini sudah banyak kita membahas dan ini baru perdana ya. Ini baru perdana. Ikuti terus. Ke depan kita akan semakin kencang lagi nih untuk membahas hal-hal tahayul, bid'ah dan khurafat. Baik, terima kasih Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Semoga kita semakin istiqomah ya Ustadz ya. Dan semoga Allah berikan perlindungan kepada kita semua untuk terus semangat dalam berdakwah. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cukup menegangkan teman-temannya percakapan mereka berdua ini, yaitu Harry Pras dengan Ustadz El-Maduri tersebut. Memang jika orang-orang yang tidak setuju atau tidak sepaham dengan penjelasannya dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini, pasti mereka akan menyala-nyala karena tidak setuju dengan pendapat Ustadz Zulkarnain El-Maduri tersebut. Tapi kalau saya pribadi teman-temannya itu sangat setuju dengan pendapat dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri tersebut. Memang kebanyakan dari ajaran-ajaran tasawuf sekarang ini memang banyak sekali menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Benar apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam manaqibnya, di mana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila kalian menjadi sufi di pagi hari, maka di siang hari kalian akan mendapatinya orang tersebut akan menjadi dungu atau goblok. Begitulah pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah tentang ajaran Sufiyah ini. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.